Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan untuk multitester. Multitester berarti itu alat yang digunakan untuk mengukur lebih dari satu fungsi. Ada yang menyebut avometer, ampere, volt, ohm. Ampere berarti untuk mengukur arus, volt tegangan, ohm itu tahanan. Nah, bagian-bagiannya apa saja? Yang utama adalah pada ini skala. Kemudian ini ada pointer atau jarum. Kemudian di sini ada ini yang bisa berputar ini namanya selektor untuk menyeleksi. Seleksi apa saja itu sesuai tadi yang fungsi dari multitester tadi. Apakah untuk ampere, ini ampere, apa untuk tegangan, ini tegangan DC atau arusnya searah, kemudian AC atau arusnya bolak-balik, dan ohm. Ini ohm itu ada di sini, bisa dilihat itu ada 1 ohm, 10 ohm, ada 100, 1 kilo ohm, 10 kilo ohm. Kemudian untuk DC di sini ada ini 0,5, 2,5, 10, 50, 250, 1000. Ini disesuaikan dengan selektor yang ada di sini. Di sini 10, 50, 250. Kemudian ini ada skala ohm. Jadi di skala ohm, skala volt, ini yang DC, maupun yang AC. Kemudian untuk penggunaan, sebelum menggunakan alat ukur harus dikalibrasi. Apa namanya? Maksudnya kalibrasi itu adalah untuk mencari titik nol. Jadi untuk memulai mengukur harus di angka 0 mulainya. Nah, untuk mengukur tegangan dan arus atau untuk mengukur volt dan ampere itu untuk kalibrasinya caranya adalah bahwa probe, ini namanya probe, merah dan hitam, merah itu positif, hitam itu negatif, itu jangan disentuhkan atau dibebaskan. Kemudian dilihat di sini, jarumnya sudah 0 apa belum. Apabila jarumnya itu belum di angka 0, misalnya di sini misalnya, atau melebihi dari 0, maka caranya adalah diputar pada skrup pengatur ini, ya, obeng minus biasanya. Kita putar ya, sampai titik 0. Ya. Itu hanya sekali saja, tidak berulang-ulang. Itu kalau digunakan untuk mengukur tegangan atau arus. Untuk selanjutnya, apabila mengukur hambatan. Apabila mengukur hambatan itu berbeda. Nanti akan saya jelaskan. Sekarang saya lanjutkan bagaimana untuk mengukur tegangan. Untuk mengukur tegangan itu adalah metodenya adalah paralel. Paralel itu apa? Jadi positif, probe positif ini nanti ketemu dengan positif, negatif dengan negatif. Nah, kalau seperti ini adalah untuk mengukur hambatan atau tahanan. Jadi dengan cara dihubung singkatkan ya. Tentunya selektornya ini harus diarahkan dulu di kali 1 atau 10 ohm, 100 ohm, 1 kilo ohm, 10 kilo ohm. Maka itu setiap pindah rank dari 1 ohm ke 10 ohm ke 100 ohm dan seterusnya, ini harus dikalibrasi. Caranya bagaimana? Kalau ini kalibrasinya, nolnya berada di posisi kanan. Jadi kalau ini belum 0, yang diputar adalah pada tombol kalibrasi ini. Ya. Ini bisa diputar. Ya. Jadi untuk mengatur jarum. Kemudian
Mengukur tahanan. Nah, ini mengukur tahanan. Membacanya bagaimana? Yang pertama, pada saat mengukur tentunya harus kita pilih dulu. Kita selektor dulu. Selektor kita arahkan ini bisa diperkirakan 1 ohm. Misalnya ini udah perkiraan itu 10 ohm. Nah, maka kita arahkan ini di sini 10. Kemudian kita lihat jarumnya di mana ini. Kita lihat saja ini. Ohm berarti kita tidak usah memperhatikan atau kita abaikan saja angka-angka yang lainnya ini. Ini dianggap tidak ada. Ya, silakan ini ditutup misalnya itu ya. Yang dibaca adalah yang skala ohm, berarti yang paling atas. Kita lihat di sini. Ini adalah di antara 20 sampai 30. Ya, berarti ini nilainya berapa? Apakah ini 22 atau berapa? Nah, kita melihatnya atau kita membacanya itu dengan cara angka yang besar dikurangi angka yang kecil. Berarti ini 30 dikurangi 20 itu kan 10 dibagi gangnya berapa? Gangnya ternyata ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5. Berarti 10 dibagi 5 berarti 2. Kita melihat di sini dari 20, ini ada 2 gang berarti 20, 22, 24. 24 atau 25. Berarti kalau 25 ini dihitung hanya 4 gang. Berarti 25. Ya, ini membacanya 25. Ini angkanya di 25, tetapi karena di sini selektornya dikali 10 ohm, maka tinggal dikalikan 25 dikali 10, maka 250. Itu untuk ohm. Selanjutnya, untuk membaca tegangan. Untuk membaca tegangan ini sama, di positif ini dihubungkan dengan positif, negatif dengan negatif. Ini berarti untuk kita lihat di sini, oh ini berarti tegangan AC. Pada prinsipnya sama sebenarnya. Ya. Ini tegangan AC. Contohnya apa? PLN itu adalah tegangan AC. Jadi kita ukur berapa nilainya. Cara membacanya bagaimana? Kita lihat di sini. Ternyata selektor kita arahkan di 250. Maka kita lihat kalau di sini 250, ya kita baca di sini 250. Jangan 50, jangan 10, apalagi di ohm. Kita lihat di 250. Oh, ternyata ini berarti nilai terbesar 250 dikurangi 200, berarti 50. Di sini gangnya kalau ini tetap, gangnya adalah 10. Maka 50 dibagi 10 berarti 5. Kita lihat di sini. Ini berapa gang? Ya, ini berapa gang? Dilihat di sini. Ternyata ini ada 200, 1, 2, 3. Berarti ada 3 gang. 3 dikali 5, 15. Berarti 215. Ya, ini berarti membacanya 215. Jadi seperti itu. Nah, kalau 50 bagaimana? Misalnya ini di selektornya bukan di 250 tetapi 50. Ya kita baca 50 ini. Ya, ini maksimal berarti 50. Misalnya dianggap saja bahwa jarumnya juga seperti ini. Maka membacanya adalah gangnya berapa dulu? Ini 50 dikurangi 40, 10. 10 dibagi 10, 1. Berarti ini 1. Pada tadi ada 3 gang. Berarti 43. Jadi ini kalau di skala 50, ya, skala 50 maka membacanya adalah 43. Tapi kalau di skala 250 itu adalah 215. Kemudian apabila di
Sini di skala, katakanlah ini kita mengukur. Nah, ini mengukur yang biasa nanti kita gunakan di otomotif, yaitu mengukur baterai. Ya, baterai, baik itu aki maupun baterai biasa. Ya. Ini sama, positif ketemu positif, negatif dengan negatif. Contohnya ini, nah ini, selektor diarahkan di 50. Kenapa 50 arahannya? Karena baterai itu tegangannya adalah maksimal 12,6. 12,6 volt. Atau ini yang baguslah itu 12 volt. Itu saja kalau ditanya baterai tegangannya berapa, itu 12 volt. Nah, di sini selektor atau skalanya ini ada 2,5, 10, 50, 250. Nah, karena di sini 12, benda yang akan diukur maksimalnya 12, kalau nanti kita pakai 10 berarti kan tidak bisa untuk mengukur, maka kita pilih yang 50. Seandainya di sini ada 25, maka dipilih yang 25, yang paling mendekati, ya. Tapi jangan kurang. Nah, kita lanjutkan. Untuk membaca baterai ini tegangannya berapa pada ini selektor kita arahkan di 50, kita lihat berarti di sini 50. Nah, nilainya berapa? Kita lihat ini 20 dikurangi 10. Berarti 10. 10 kemudian gangnya ini ada 2 gang. Nah, satu gangnya berapa tadi? Sama hitungannya. Ini standar konstan ya. Jadi satu gangnya itu 10. Satu dari angka ke angka itu 10 gang ya. Sehingga satu gangnya nilainya di sini 20 dikurangi 10, itu 10 dibagi 10 1, maka ini 1 berarti 10, 11, 12. Berarti 12 volt, nilainya 12 volt. Nah, kalau di angka 10 bagaimana ini? Misalnya ini kita arahkan di 10. Ya, termasuk nanti soal yang saya sampaikan seperti itu ya. Kalau di 10 volt bagaimana? Kita lihat di sini 10 volt berarti ini nilainya berapa? Ini tadi 4 dikurangi 2, ini 0,2. Ingat aja bahwa nilai ya, jadi gangnya nilai itu ini adalah 0,2. Kemudian yang 50 itu 1, 250 itu 5. Berarti 0,2. Kan ini 2 gang, berarti ini 2,4 nilainya ya, 2,4 volt.